Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala lahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin wa iman rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kan biar semangat tadi. Walaupun malam masih semangat. Alhamdulillah tadi pagi saya jam 10 di sini sama ibu-ibu. Dilanjut sore ibu-ibu lagi di sana di Permata Hijau. Lanjut sekarang bapak-bapak ya. Di semangat pagi terus itu. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu ya, di mana majelis yang Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan sakinah, dan ada lebihnya ketika kita intidori sholat ya, menunggu waktu sholat, duduknya kita dicatat sebagai sholat. Sabar rakaatin kabayang ti dieu tos maghrib nepi ka isya sepanjang kita tidak tebatal wudu. Kahiji tebatal wudu, kadua teu kaluar ti masjid. Tadi anu kalau heula ya. Jadi sepanjang tidak batal wudu, maka kedua teu kaluar ti masjid, maka dicatat sebagai sholat. Duduknya kita dicatat sebagai salat. Kemudian para malaikat senantiasa mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Jadi senantiasa para malaikat senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati gitu ya. Berikan rahmat kepadanya. Masya Allah. Andai kata umat Islam ini paham dengan hadis ini, kayaknya berbondong-bondong, kayaknya penuh masjid ya, untuk bersemangat dalam paling ente menang ilmu, menang rahmat Allah gitu kan. Kan ari bab menang ilmu mah ente dibikin kabehanana gitu ya. Karena kapasitas kita terbatas. Nah, kemudian langkahnya kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita, kemudian meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Angkatna wae ngagugurkeun dosa, dudukna didoakan oleh para malaikat agar diampuni dosa-dosa kita. Kata mah orang tara ngalakukeun dosa, gininya putaran roda. Tapi dari rumah karena motor temeran ngalengkan. Ya, ini kan bahasa. Ya, tidak mesti lengkah itu sebagai langkah kaki kita ya. Karena juga anu make onta gitu kan. Lengkah onta. Nah, hadirin wa rahimakumullah. Jadi ini adalah nikmat Allah yang luar biasa yang tidak setiap semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa rahimakumullah, perkenankan dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan kajian tauhid dan insyaallah kita akan membahas babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih binatang untuk selain Allah, tujuannya kepada selain
Allah. Namanya pamarna naroskeun mesin keuring. Punten bocoranna jujurna naon ahmal di wartosan. Biar surprise. Rahasia cek. Tanya diwaler ini. Jadi menyembelih binatang bukan karena Allah atau untuk selain Allah. Ternyata luar biasa ajaran Islam ya. Jadi memang dalam hal menyembelih pun ada aturannya ya. Kahiji niatnya memang harus karena Allah. Kemudian diawali dengan bismillah. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Ada bismillahi tawakkaltu ala Allah. Oh gitu bismillah. Poma atau bismika Allahumma ya wa amut. Bismillahi wallahu akbar. Nah, kemudian indahnya Islam itu bahwa dipastikan pisaunya pun harus tajam. Jadi berperi kehewanan gitu ta. Jadi bukan hanya peri kemanusiaan gitu, dan peri keadilan, tapi Islam itu mengajarkan peri kehewanannya, adab kehewan. Bukan hanya adab kepada manusia. Ya. Islam itu mengajarkan bagaimana adab kepada hewan. Menyembelih saja harus dipastikan pisaunya tajam. Supaya apa? Sakitna tong lilating. Harus ke pisau tajam. Kemudian keur nyembelih teh tong ditinggalikeun gitu kan. Aya babaturanana pitah ningan tingali. Bisa stres itu aing cenah babaturan urang eta. Ya. Ningali babaturanana disembelih jadi manehna bisa pingsan misalnya. Itu adab dia. Nah, yang paling pokok adalah untuk siapa sembelihan itu. Ya. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ya. Ayat 162 sampai 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah ya. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nah nusuk ya pepencitan nusuk matak mun idul kurban sok nusuk nyarate jadi juga nana wa nusuki dan pepencitan ya. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin ya. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah. Sesungguhnya salatku, seringkalinya nusuk itu diartikan ibadah ya. Salatku, ibadahku, padahal nusuk itu arti sebenarnya adalah sesembelihan. Walaupun sesembelihan itu masuk bagian ibadah juga gitu ya. Nah, masuk sesembelihan itu ada berapa? Ayat 3, ayat kurban, ayat akikah, ada udhiyah gitu. Udhiyah itu apa? Yang melaksanakan ibadah haji ya. Sesungguhnya salatku, nusukku ya, pepencitan, hidupku dan matiku itu semata-mata tujuannya adalah untuk Allah ya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah.
Ini luar biasa ya. Jadi ternyata pepencitan harus diarahkan la syarika lahu. Ya, jangan diarahkan kepada selain Allah. Nanti kita akan lihat ada ternyata krusial gitunya dalam hal itu. Nah, hadirin wa timan rahimakumullah, dalam ayat lain fasholli li rabbika wanhar. Surat naon? Asa sering nguping surat itu teh. Ya. Al-Kautsar nya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah, berkurbanlah. Ternyata sholat kita ditujukan untuk Allah dan sembelihan kita ditujukan untuk Allah. Pertanyaan kita, sholat yang kita lakukan untuk siapa? Ketika kita sholat, orang inget naon? Ketika sholat orang ingat saha. Terkadang ke sholat teh rakaat kahiji mondasi, rakaat kedua ngebangun naikkeun bata, rakaat katilu masang keramik, rakaat keempat naikkan kenteng gitu. Beres sholat, angges imahna. Imah teh angges sholat bubar kan gitu. Ingat siapa? Maka fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu. Dan itu disandingkan ternyata sholat itu dengan sembelihan. Salat dengan sembelihan. Ingat, ketika kita salat maca naon? Setiap gerakan salat apa? Allahu Akbar. Ya, kecuali bangkit dari ruku ya, sami Allah. Dan ketika menyembelih pun Allahu Akbar. Bismillahi wallahu salat Allahu Akbar, sembelihan pun Allah. Artinya apa? Ini ibadah yang luar biasa. Wujud penghambaan seseorang kepada Allah. Bahwa Allah lah yang maha besar. Manakala kita salat, kita sedang mengecilkan aktivitas kita dan membesarkan Allah. Manakala kita sesembelihan, pepencitan, kita kecilkan harta kita kecilkan ego kita, ketika kita kecilkan binatang peliharaan kita, gitu, dan kita besarkan Allah. Bismillahi dengan nama Allah, wallahu akbar. Dan Allah yang maha besar. Anger Pak, ada segala rupa kembalinya itu kepada tauhid. Makanya kemarin kita bahas ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi yang menentukannya itu adalah tauhid. Gitu. Nah, selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Telah melaknat Allah orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Telah melaknat Allah ya, orang yang menyembelih bukan karena Allah. Karena bisa jadi Pak, ada yang sesembelihan itu ketika ngebangun rumah mencit mending huluna di ruang ngebangun pabrik
pabrik nyembeli emas tak nyembeli etana di ruang dagingnya dibagikan ke karyawan kan mawas sing mas ge. Hati-hati, sembelihan seperti itu dagingnya haram. Dagingnya haram karena bukan karena Allah. Ada sama teu apal cenah. Kitanya. Lamun teu apal teh naon? Mun teu apal. Ya. Mata penghayang apal. Ngaranna naon? Ya hafal teh cenah. Tong dibejaan urang tong dibejaan nya cenah. Tong dibejaan. Cenah mun bejaan jadi haram. Arah ke apa? Ada yang sesembelihan itu dipencit dulu dikalautkeun teh naon ngaranna? Nah, dikalautkeun. Keur nyiroro kidul. Metak nyiroro kaler melong we kitu nya. Ari nyiroro kidul dibere cenah aing teu. Ada juga yang supaya panen panennya halus jadian kan gitu. Nah, itu sembelihan yang bukan karena Allah. Allah melaknat sesembelihan ya. Orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Wala, ini ada 4 orang yang dilaknat. Yang kedua adalah Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Siapa orang yang melaknat kedua orang tuanya? Orang yang melaknat orang tua orang lain, ya, menghina, melecehkan orang tua orang lain, ngajejelek. Kemudian orang tersebut balik membalas hinaan itu dengan menghina orang tua kita, itu sama dengan melaknat kedua orang tua. Tah ieu mah adab ka saha? Ka manusia. Hargailah orang lain. Makanya dalam bentuk ketawaduan itunya hormat kepada yang tua, kasih sayang kepada yang muda, ajen gitunya. Kanu kolot hormat ya. Kemudian kepada yang muda ajen kasih sayang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah begitu hormat kepada anak kecil. Memuliakan anak kecil. Dan mendengarkan tausiah dari anak kecil. Sampai ketika anak kecil itu menasihatinya dia menangis gitu. Jarang-jarang orang seperti itu. Ya, karena begitu hormatnya. Selanjutnya, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Melaknat orang yang melindungi kejahatan. Orang berbuat jahat dilindungi. Pengacara, terang timah pengacara, ya. Membela yang bayar ke mah bahasa nate dagenahan bahasa nate maju tak gentar membela yang bayar. Pak bayangkeun ayeuna kita sedang dilanda keanehan di dunia ini, di Indonesia ini. Rek aneh kumaha gitu ya. Rek Imlek aman, ya. Tahun baru aman, pilkada aman. Nah rek Ramadan kurunyung eta virus teh datang. Ngaradak positif, ya. Di tempat saya udah mulai WFH. Kemudian ada 30 orang yang positif. Padahal menurut ahli ya, bahwa itu tidak berbahaya, jadi tekudu dirawat gitu kan. Biasa saja menangani flu seperti biasa.
Itu mengalami keanehan. Dan Istiqlal itu saya lihat, itu sudah mulai jaga jarak. Istiqlal, itu sholatnya sudah mulai jaga jarak. Sudah PPKM level 3. Ini ada apa? Nah, Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. Kita dandannya ada apa ini kan? Datangnya tenahab rek Ramadan, ujung-ujungnya kan Idul Fitri, temenang berkerumun. Hari di mall mah menang. Itu yang aneh gitu. Jadi virus ini hanya memangsa orang-orang yang asup ke masjid, nu sarakola, anu rek ibadah, mun balanya mah. Teu naon. Di pasar teu naon gitu. Ini yang aneh gitu ya, aneh. Nah, selanjutnya, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Pak, waspadalah. Karena kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Saya Bang Nabi. Hati-hati dengan batas tanah. Teka rasa tak 1 senti, 2 senti, sajengkal demi sejengkal. Saya dulu ketika SMP ya. SMP itu berangkat jalan kaki. Lewat sawah, Pak. Lewat sawah. Dan kan kita tiap hari ke situnya. Nah, itu jalan teh tadinya melempeng jadi belok gitu kan. Belok. Bahkan si solokan itu jadi belok. Ternyata Pak, sejengkal demi sejengkal tekaras. Padahal Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Hati-hati Pak. Makanya dalam membangun itu hati-hati. Jangan sampai jatuhnya air ya, asup ke tanah batu. Jatuhnya air karena wilayah orang lain. Begitu rapih ya, begitu rapih dalam Islam. Nah, ternyata ini 4 orang yang dilaknat oleh Allah, dan itu diawali dengan orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya, menyembelihnya li ghairilah, tujuannya kepada selain Allah. Hadirin wa rahimakumullah, selanjutnya Thariq bin Shihab radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dakhalal jannah, ya, masuk surga, ya, telah masuk surga, rajulun, seorang laki-laki, pidubadin, karena seekor lalat. Nah ini, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat. Ari lalat sagede kumaha Pak? Ari lalat sabaraton. Aya 5 ton lalat. Lalat teh naon? Laleur. Aya 5 ton. Betapa kecilnya lalat. Tapi lalat yang menjijikan itu dikutip di Al-Qur'an. Kumaha? Innallaha la yastahi ayadriba masalan mabaudotan gitu ya. Kan? Pama pokoknya innallaha la yastahi. Apa istihya itu ya? Dari haya, dari malu ya. Allah tidak malu. Ya, artinya bukan artinya tidak malu ya. Allah itu tidak segan-segan membuat sebuah perumpamaan yang kecil. Bahkan ada yang lebih kecil daripada lalat. Allah membuat perumpamaan seekor lalat. Bahkan di sini katanya ada orang yang masuk surga
Karena kulaleur. Allahu Akbar. Masuk surga gara-gara laleur. Wadaholan nar rajulun bidubabin. Ada juga yang masuk neraka gara-gara lalur. Makanya jangan menyepelekan hal yang kecil. Karena sesuatu yang kita anggap kecil belum tentu dalam pandangan Allah. Bisa jadi yang kita pandang kecil dalam pandangan Allah besar. Karena ada orang yang masuk surga gara-gara lalur, tapi ada juga yang masuk neraka gara-gara lalur. Nah, para sahabat bertanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Eta kumaha caritana ya Rasulullah kan gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kata para sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Qala, apa jawab Rasulullah? Marra rajulani ala qaumin lahum sonanun. Jadi lewat dua orang laki-laki ala qaumin atas satu kaum lahum sonamun. Mereka itu memiliki berhala atau penyembah berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarraballahu. Tidak boleh salah seorang pun masuk ke kampung itu sampai mereka berkurban. Kudu kurban. Lahum sonamun ya. Buat berhala mereka gitu ya. Buat berhala mereka yuqarrabalahu syai'an ya. Sampai-sampai mereka kurban untuk berhala itu syai'an dengan sesuatu. Naon we nu bisa dikurbankeun. Faqalu li ahadihima ya. Maka mereka berkata kepada salah satu dari kedua orang itu, nuduhan. Jadi nuduhan teh ka Gunung Semeru. Nah, di Gunung Semeru teh kudu mereka sebenarnya kudu nyieun sasajen. Kalau tidak membuat sasajen teh menang asuh. Misalkan, nah kemarin aya nu najong sasajen, itu kearifan lokal. Ari najong sasajen masalah, ya, karena melanggar kearifan lokal. Ari nyieun sasajena, teu naon, padahal itu melanggar syariah. Ini uniknya. Lamun melanggar kearifan lokal mah apa ya? Dihukum. Tapi melanggar syariat Allah, dan sebetulnya mana yang lebih berat? Yang lebih berat mana? Melanggar kearifan lokal atau melanggar aturan Allah? Ari nyeun sasajen keur saha? Da kujin kita di dahar sok tingali anger keneh we aya. Masak sok sasajen. Sasajen teh naon? Kopi hideung. Naon deui? Surutu. Dawagan. Naon deui? Cek jurig teh cek atuh jeung tong kopi hideung we sakali-kali mah Coca-Cola cenah kan gitu. Hayang naon teh teh surutu tapi anda mah di lembur pas daya di lembur baheula mah malam Jumaah itu pasti ngahiliwir lah malam Jumaah malam Salasa itu pasti ada. Sekarang udah mulai beda. Tapi kan di lembur itu masih kental ya kalau daerah Jawa ya daerah Semeru ya, daerah gunung ya, termasuk di Bromo ya. Bromo itu memang di bawah Bromo itu ada pura ya, pura tidak tahu gitu kan.
Pura. Ya puranya. Ternyata itu. Dan memang banyak. Maksudnya banyak itu sesaja. Jadi memang ya kearifan lokal gitu. Itu banyak itu di setiap sudut itu gitu. Di Bromo. Nah, jadi tidak boleh seorang pun masuk ke wilayah itu sampai-sampai dia harus berkurban dengan sesuatu. Nah, faqalu li ahadihima, nah, mereka berkata kepada salah satu dari dua orang ini, qorrib, berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Apa jawab salah satu dari dua orang ini? Laisa indi syai'un uqarribu gitu. Ya. Jawab dia, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku kurbankan. Ada ini-initan teh mawanana cenah. Maknya ini-initan moal domba. Aku tidak membawa apapun. Maka mereka berkata, qalu lahu, ya, berkata kepada orang itu, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Cobanya mau idul kurban kitanya, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Beak jika nama lalur kah? Pakai kurban ke bapak-bapak. Kan kernaon gitu. Nah, qarrib walau dubaban, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban, maka berkurbanlah nih yang satu. Ya, nu hiji mah dia berkurban. Ngalah laler. Sembelih. Man make pesonaonya eta. Mencitna aditina saya meureunnya. Manya nenangan peso keur mencit laler. Dia berkurban dengan seekor lalat, fakholau sabilahu. Kemudian dia dibebaskan untuk melanjutkan perjalanan pada holanar. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Maka dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Korbanan apa? Sepele, Pak. Korban kulaler asup ka neraka. Mun ditu levelnya sakurang banyak. Cik atuh nu rada mainstream. Rada ini gitu ya. Asal lebar gitu, Pak. Jika orang budak puasa geunya, budak puasa. Teu pira kabita kunaon geunya. Meni lebar budak keur diajar puasa kabita ku cilok. Cik katanya cilok mah bisa ngabatalkeun puasa gitu tah. Budak. Meni teu antik, geus ngadahar cilok geus we. Dititahar mung gitu. Meni satu level gitu nya. Enggak arek buka puasa mah dahar cing wareg atau cing bener gitu. Nah ini berkurban hanya dengan seekor lalat dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, dan berkata kepada yang lain, qarib. Sok anjeun ge kurban tuh batur anjeun salam. Faqala, maka dia berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Nah, kata dia, aku tidak akan berkurban untuk siapapun walaupun dengan sesuatu apapun dunallah selain untuk Allah. Nu hiji mah istiqomah, Pak. Da sering ngaos ka hasilmu da gitu nya. Sering ngaos tauhid tulus eta mah. Saya tidak akan mengorbankan apapun. Walaupun hanya dengan seekor lalat.
Cek paribasana mending ngocor getih daripada kudu kurban kepada selain Allah. Aya ku hebatnya etanya. Diningkeun bae lah. Akhirnya apa? Padarabu unuqahu pada kholal jannah. Kemudian disembelihlah, kenyataan Pak. Disembelihlah leher orang itu pada kholal jannah. Dia masuk surga. Gara-gara apa? Lalu masuk surga karena tidak mau berkurban walaupun hanya dengan seekor lala. Nah makanya nih hati-hati ya dengan tauhid, jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele. Piraning gitu ya. Kita seringkali menganggap bisa jadi kita menganggap sesuatu itu kecil, padahal dalam pandangan Allah besar. Nah hadirin wa rahimakumullah, terkait dengan ini hati-hati juga dengan sembelihan. Ada teman saya tidak mau makan ayam Pak. Kok mau kerhirup mah? Ayam hirup mambungan gitu. Nah, ada teman saya dia tidak mau makan ayam. Saya tanya kenapa? Saya yakin ia mencipta saha. Apalagi misalkan kita di restoran yang kita tidak tahu pemiliknya siapa. Bisa jadi pemiliknya pemiliknya non muslim. Kira-kira mencipta macan naon? Ketika dipencit untuk siapa? Ya. Teu apal kan? Makanya yang aman itu mencit sorangan cuma mencit sorangan mah ieu. Makanya alhamdulillah di orangnya ayam potong syar'i, artinya apa? Dipastikan bahwa itu disembelih oleh orang yang ngejualnya. Dipencit lain di itu dipencit. Kadang dipencit punten dari itu mah. Pencit buka apa yang dibaca dialungkan Pak karena cipanas. Ketika disembelih kemudian dialungkan karena cipanas. Nah, yang menyebab kematiannya itu dipencit atau panasnya cai, itu kan tidak tahu. Kenapa setelah disembelihan perlu dijaga, ulah diasupkan, ulah bisi asup karena balong. Ya. Kenapa? Karena akhir ending kematiannya itu karena disembelih atau karena titeun. Ngapain? Matak ulah karena cai teh eta kan gitu. Nah makanya hati, tertib gitu ya. Karena khawatir apa yang kita makan itu jatuhnya haram. Karena tidak sesuai syariat Allah. Hadirin wa rahimakumullah ya. Ternyata begitu penting ya. Bab sembelihan saja itu dimuat dalam bab tauhid, bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadirin wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kekeliruan saya pribadi, mudah-mudahan Allah memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.